api kemuliaan Tuhan akan tercurah bagi kita pagi hari ini. Mari kita katakan pujian ini, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil
Shalom saudara, minggu ini kita akan menabur dalam persembahan pembangunan. Untuk itu persiapkan persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau menabur dalam persembahan pembangunan di tempat ini. Bapak, berkati perekonomian jemaat di tempat ini, berkati jemaat yang sedang beribadah saat ini offline maupun online di rumah. Apapun yang menjadi pergumulan jemaatmu di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Sebab kami tahu Engkau menopang tangan dari setiap jemaat di tempat ini. Biarlah gereja kami di tempat ini menjadi kesaksian bagi Tabanan, bagi Bali. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan turun di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini untuk kami berani memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberkati karena Engkau terlebih dahulu telah memberkati dan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Segenap jiwa mengikuti-Mu Bapa. Biar cinta-Mu Bapa membuatku semakin mengerti
Ajari aku Bapa, ajari aku mengasihimu setulus hati, segenap jiwa Bapa. Biar cintamu Bapa membuatku semakin mengerti segala yang terbaik Kau beri dalam hidupku, segala yang terbaik Kau beri dalam hidupku, segala yang terbaik Kau beri dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, ku sembah Engkau. Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihi, ku mengasihi. Bapa, Bapa, Bapa yang baik, sungguh Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Kami datang ke tempat ini karena kami merasakan kasih-Mu. Tiada sesuatu yang mendorong kami Tuhan untuk menyembah-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Ajarkan kami datang dengan ketulusan hati. Ajarkan kami datang dengan kerendahan hati. Hanya untuk Engkau Allahku. Kami percaya Engkau akan berbuat sesuatu yang ajaib di tengah kami. Engkau Tuhan menambahkan bahkan berkat yang saat ini sudah kami terima. Demikian juga Engkau menyembuhkan bagi kami dari sakit penyakit yang kami derita. Bapa yang baik, Engkau Tuhan menjawab setiap doa-doa kami yang selama ini kami lantunkan kepada surga di hadapan-Mu. Engkau Tuhan membuat indah pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan ini waktunya Engkau sedang bergerak untuk kami semuanya menerima mujizat yang datangnya daripada-Mu. Pulang dari tempat ini Tuhan, Engkau membawa perubahan setiap jemaat yang hadir. Engkau akan meningkatkan dalam kapasitas lebih tinggi lagi. Dan Engkau membuat sesuatunya indah, indah. Surga turun atas keluarga mereka. Surga turun atas gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Engkau Allahku yang baik. Terpuji Engkau, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah. Jauhkanlah ya Tuhan pikiran hamba-Mu daripada kehendak-Mu. Jauhkanlah pikiran kami daripada kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Untuk kami boleh mendengarkan daripada pesan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami taruh hidup kami kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maju di hadapan Tuhan itu apa saudaraku? Hidupmu semakin tulus dalam kerendahan hati. Dan engkau siap diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ingin menikmati proses. Bukan kehebatan saudara. Maaf saudaraku. Saya pernah berkhotbah di tempat lain bersama anak saya.
Nino yang mengantarkan. Selesai saya berkhotbah, saudaraku. Jemaat tepuk tangan buat saya. Dan justru dia menghampiri saya. Dan dia mengancungkan jempolnya 2. Bahkan saya diajak omong-omong. Saya pikir gini, saudaraku. Tuhan, jauhkan kami dari pencurian kemuliaan-Mu. Saya bilang, ayo cepat pulang. No. Cepat pulang, nanti masih ada yang datang yang lain. Kenapa? Saya takut bahwa kejatuhan manusia bukan oleh karena kita hebat. Tetapi ketika iblis bertepuk tangan menyangka bahwa engkau adalah hebat. Sebab yang kita lakukan hari ini bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan yang hebat. Amin. Ini yang kita perlu pahami. Oleh karena itu, saya membuat tema daripada khotbah hari ini tentang kegelisahan hati. Karena mengapa? Selama pandemi ini saya melihat dan saya merenungkan bagaimanakah kondisi daripada setiap umat Tuhan, warga kerajaan yang dalam pimpinan Tuhan, mereka juga ternyata mengalami banyak kegelisahan oleh karena pengaruh pandemi. Karena apa? Dari pandemi berdampak ekonominya menjadi tak tertata lagi. Kesehatan juga terpengaruh. Pendidikan sangat berpengaruh. Bahkan keluarga pun saudaraku yang lebih ngeri. Sekarang ada budaya saudaraku. Banyak mulai suami mengasihi atau mencintai istri orang lain. Demikian juga istri orang lain mencintai suami orang lain saudaraku. Alias apa? Banyak terjadi perselingkuhan. Karena mengapa? Di dalam rumah tangganya tidak siap menerima daripada perubahan dan perubahan. Hidup adalah perjuangan di dalam setiap perubahan. Karena hidup saudaraku itu harus berubah. Tahun demi tahun masa selalu mengalami perubahan. Budaya hidup manusia mengalami perubahan. Nah oleh karena itu saudaraku. Betapa besar tugas gereja hari-hari ini. Untuk mengejar daripada yang 2 tahun lalu kita sudah kehilangan waktu oleh karena pandemi. Untuk meningkatkan kapasitas jemaat semakin berjumpa dengan Allah. Hari ini siap-siap para pemimpin kita bekerja keras. Bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Supaya jemaat mengalami dijauhkan daripada kegelisahan. Dan mereka tetap eksis di hadapan Tuhan. Setelah saya selidiki saudaraku, ternyata kegelisahan itu bukan saja dialami oleh kita pada saat ini. Tetapi juga kepada raja-raja pada saat itu. Para tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis di dalam Alkitab. Ternyata mereka juga mengalami kegelisahan. Saudara, di dalam Mazmur 43 ayat 5 dikatakan gini. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, penulis Mazmur ini adalah Daud. Saudara tahu betapa Daud itu adalah seorang raja yang sukses. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia juga tidak jauh daripada hidup yang tertekan oleh karena keadaan. Ternyata dia tidak jauh daripada hidup dalam kegelisahan oleh karena keadaan. Tapi dia sadar bahwa dia ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dibangkitkan, berbahagialah kepada Allah. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin engkau sudah kehabisan dana. Mungkin saat ini berapa banyak engkau sudah sampai menjual rumah, mobil dan yang lainnya. Tapi saya percaya jika Tuhan menghendaki apa yang telah hilang Tuhan akan bisa kembalikan kepadamu. Percayalah, mungkin saat ini sudah kehilangan segala sesuatu. Tetapi ada satu ketika engkau saudaraku ada di dalam Tuhan. Itulah harta kekayaanmu yang akan memulihkan keadaanmu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur engkau memiliki satu hal ini.
Karena dia yang sanggup mengubah segala sesuatu. Saudaraku, coba renungkan. Apa yang terjadi ketika kita gelisah? Hati kita itu tidak tentrem. Baik di rumah, di luar, dimanapun juga kita tidak merasa nyaman. Haleluya. Dihantui dengan ketakutan, kegagalan, bahkan apa yang kita harapkan ke depan menjadi sirna. Dan dipenuhi dengan keputusasaan. Tidur pun tidak nyenyak, saudaraku, orang gelisah itu. Haleluya. Tapi kita perlu sadar juga, kegelisahan bisa timbul oleh karena apa? Kita kurangnya kesabaran untuk menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan itu tidak bisa kita tangkap dengan cara akal kita. Sebab dia yang menentukan waktu itu. Tapi satu hal, inilah yang Tuhan izinkan. Tuhan itu senang menikmati proses daripada apa yang kita hasilkan. Jangan bangga ketika engkau sudah menghasilkan sesuatu yang menurut pandangan dunia kamu, wih kamu hebat. No. Sebab Tuhan tidak menikmati itu. Kalau Tuhan mau tarik, habis juga saudaraku. Tapi kalau Tuhan mau gontor, juga bisa juga saudaraku. Tapi ketika engkau masuk dalam proses dan kerendahan hati, saya percaya itulah kesukaan Tuhan. Karena Tuhan datang di bumi hanya mencari orang yang setia. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan ingin menikmati kita setia. Haleluya. Jadi definisi gelisah adalah hati yang dipenuhi kekhawatiran, hati yang kehilangan ketentraman dan kenyamanan, hati yang saat itu tidak merasa tenang, dan cenderung saudaraku yang dikasihi Tuhan tidak sabaran. Artinya apa? Emosinya paling nonjol. Hatimu kalau nggak tentram, emosimu akan nonjol. Dan itu dilihat dalam hubungan keluarga. Padahal banyak emosi itu banyak dimiliki oleh laki-laki. Sehingga istri menjadi umpan untuk emosinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan apa yang tidak cocok di luar bisa dibawa ke dalam, saudaraku. Istri jadikan bumper untuk emosi. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sini adalah orang yang setia kepada Allah dan hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita belajar setia dalam satu proses. Haleluya. Saya bersyukur saudaraku, saya cerita kepada saudara. Saudara saya dulu di sini. Menginjil itu saudaraku bukan naik mobil, bukan naik sepeda motor. Saya ngajar kingdom training, kalau dulu itu pakai sepeda saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan murid saya yang saya ajari naik sepeda, sampai sekarang ada di sini. Bu Hindarto bangkit berdiri Bu. Ya, sama Pak Hindarto, terima kasih. Ini hamba-hamba Tuhan yang setia, termasuk Pak John. Saudara, kalau saya tidak setia di dalam hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maaf, ketika saya kekurangan beras, Bu Hindarto itulah ngirim. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Saya sampai berdiri hari ini. Karena beliaunya itu dagang beras, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua itu kasih karunia, tidak ada yang hebat di antara kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita lihat kenyataan ini. Berapa banyak saudara juga mengalami kegelisahan. Karena kegelisahan itu terjadi ketika seorang rumahnya di pinggir bantaran sungai. Hatinya gelisah jika musim hujan datang. Karena rumahnya takut kebanjiran. Yang kedua, demikian di masa pandemi ini. Seseorang gelisah karena hilangnya pekerjaan yang diharap-harapkan. Aku membangun usaha ini, pasti akan berhasil, pasti akan selesai, pasti akan dapat menjadi kekuatan kami untuk ke depan. Tapi ternyata enggak terjadi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga pada masa pandemi. Seorang gelisah berharap keuntungan hasil usahanya, namun tidak pernah beruntung. Pak, setiap hari saya itu makan dari modal yang saat ini saya tanamkan untuk usaha itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Dan saya rindukan saudara tetap setia. Apa yang terjadi hari ini? Waktu Tuhan itu pasti akan terjadi buat saudara. Ada waktunya. Seorang yang menantikan lamaran pekerjaan yang diharap-harapkan, namun tidak kunjung tiba juga. Engkau menjadi gelisah. Dan ini akan berdampak buruk buat kita saudara orang yang gelisah. Apa pengaruh kegelisahan? Amsal 12:25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Mengapa kekhawatiran berhubungan dengan perkataan? Saudaraku, orang yang diliputi kekhawatiran, dia sulit untuk mengucap syukur. Sehingga isinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang buruk di dalam hati yang tanpa disadari keluar untuk mengatakan hal yang gak benar kepada orang lain. Kepada istri, anak, suami. Pengaruh sekali saudaraku. Mari jauhkan kegelisahanmu. Karena kegelisahan dari kekhawatiran dari hati itu membungkukkan dirimu. Ketika engkau sudah berjuang untuk usaha itu, semakin engkau menjadi berat, kehilangan energi untuk engkau berjuang saudara. Habis energimu, habis semangatmu, habis ideologimu, habis hikmat-hikmatmu. Karena kau hanya memikirkan, aduh kok begini sih. Gak tentrem. Saudara, ketika engkau dalam kegelisahan, itu sulit untuk mendatangkan hikmat yang baik. Haleluya. Oleh karena itu, hanya satu, Tuhan yang kau miliki itulah yang membuat engkau menjadi gembira. Dan ketika engkau menjadi gembira saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan membuat engkau berdampak. Perkataanmu adalah perkataan yang baik yang keluar dari perbendaharaan hatimu. Dan ketika perbendaharaan hatimu dengan kebaikan dan suara-suara kebaikan itu ada dalam rumah tanggamu. Saya percaya tingkap-tingkap langit dibuka untuk menggelontor kepada keluargamu. Sehingga engkau tidak mengalami kekurangan. Dan apa yang kau buat, Tuhan membuat engkau berhasil. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan seorang pun gelisah hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, hidup dalam kegelisahan justru menghabiskan energi untuk engkau menjadi berhasil. Bahkan Ayub diuji kesetiaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi ketika Ayub diuji dari harta yang saat itu dimiliki dihabiskan Tuhan. Bahkan anak yang dikasih habis, istri pun juga demikian. Tetapi saya melihat bagaimana hamba yang setia, dia tidak pernah mengatakan yang buruk kepada Allah. Ayub 14:1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh apa? Kegelisahan. Kegelisahan itu ada pada kita karena mengapa? Karena kita dilahirkan dari manusia yang pada saat itu saudaraku jatuh di dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa. Jadi saudaraku, dosa adalah pintu untuk engkau semakin hari dibawa dalam kegelisahan, dan kegelisahan. Jika ada dosa, selesaikan. Belajar memaafkan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan tidak menuntut kau menang dan kalah.
Tuhan tidak pernah menuntut daripada engkau salah dan benar. Tetapi Tuhan menuntut solusi yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, buang pikiranmu untuk kau menjadi hebat dan paling benar. Tuhan ingin menikmati bagaimana kita mencari solusi. Karena hidup kita ini singkat dan kita pun saat ini dilahirkan dari seorang perempuan yang dipenuhi dengan kegelisahan, kegundahan, kehilangan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus datang di bumi. Dan dia menawarkan dan menghadiahkan kesukacitaan. Damai di bumi dan damai di surga. Itu yang Tuhan berikan pada kita, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita dapat menghindari daripada kegelisahan ini? Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari ini. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, Tuhan menuliskan firman-Nya. Itu memuat seluruh tujuan manusia. Supaya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Dijauhkan daripada kegelisahan dan hidupmu menjadi sukses dan berbahagia. Engkau menjadi berhasil. Bukan saja di bumi, tapi sampai mengalami kehidupan kekal. Itu janji Tuhan. Mari kita sama-sama meraih daripada janji Tuhan ini, saudaraku. Di tempat ini mari kita berjalan bersama-sama bergandengan tangan. Untuk kita bukan saja damai di bumi, tapi kita bergandengan tangan damai di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Itu Tuhan yang merindukan kita semua. Firman jadikan kekuatan kita. Pertama, serahkan diri agar firman Allah mengajar kita. Maaf saudaraku, ini loh iblis itu pinter. Dari kegelisahanmu, itu bisa melupakan firman. Coba, saya percaya kita punya keterbatasan dalam ingatan. Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara datang, lalu selesai firman ini, saudara berkata, Tuhan terima kasih. Engkau telah berfirman dan kami menangkap daripada kehendak-Mu. Tapi setelah engkau keluar dari tempat ini, di parkiran, dari apa yang sudah kau dengar dari mimbar, berapa persen kau menangkapnya? Cek. Adakah 60%? Adakah 50%? Tapi ketika saat ini engkau di jalan dan sampai di rumah, prosentase itu semakin turun atau semakin naik? Semakin turun. Berapa persen turunnya? Oke. Ketika engkau sampai di rumah, saudaraku sudah turun persentasenya. Lalu besok hari, saudaraku, berapa persen yang kau saat ini pahami dari firman tadi? Bisa-bisa hilang semua, saudara. Ditanya, iya apa ya? Iya apa ya? Mengapa demikian? Karena Tuhan saudaraku rindu kita selalu menyelaraskan hidup kita dengan kebenarannya. Inilah pentingnya kita untuk belajar membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Bahkan yang lebih lagi melakukan. Di tempat ini saya tekankan untuk melakukan firman Tuhan. Mari. Jangan kita bangga banyak ayat yang kau saat ini dapatkan dan mengerti. 2-3 ayat yang kau dapat implementasikan dalam hidupmu. Allah bersukacita daripada ayat yang kau hafalkan. Saudara, ya maaf. Saya enggak punya pikiran bahwa saya sampai hari ini itu bisa menerima gelar doktor. Kalau itu terjadi saudaraku, itu cuma anugerah. Saya tidak punya impian itu sama sekali. Dana enggak ada, kemampuan itu minus.
Tapi ketika saya diberi kesempatan, saya kejar saudaraku yang dikasih Tuhan. 3,5 tahun saya harus bergumul. Bahkan saya diuji oleh pembimas dari Jakarta langsung. Saya gemeter saudaraku. Setelah selesai diumumkan, ternyata nilainya juga lumayan saudaraku yang dikasih. Bukankah itu cuma anugerah saudaraku? Tapi ketika aku sudah mendapatkan itu, apakah sudah hebat kata Tuhan? Kamu hebat. No. Engkau bisa banyak menghafal, mungkin engkau bisa menulis banyak buku. Tetapi tanpa melakukan, Tuhan berkata tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Berapa banyak sukacita saudara menanggapi hal ini untuk kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Yang bersukacita angkat tangan saudara. Siap? Saudara siap? Ayo bangkit berdiri, aku akan berdoa buat saudara. Ini penting. Bapa yang baik, inilah ya Tuhan hati kami. Kami tidak Tuhan merindukan untuk kehebatan pandangan manusia. Kami tidak dapat Tuhan melakukan sesuatu tanpa Engkau. Oleh karena itu, berikan hikmat-Mu dan pengertian untuk menangkap firman-Mu. Dan kami mengaplikasikannya. Dan kami dapat melakukannya dengan sukacita. Sehingga Engkau bersukacita menerima kami sebagai anak-Mu. Dan kami percaya akan menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus diberkati jemaat-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi bagaimanakah ketika kita saat ini merenungkan firman Tuhan? Ada satu sikap yang perlu kita sadari. Dalam Mazmur 139, 23, ini kata-kata Daud. Selidikilah aku ya Allah. Firman Allah bukan untuk orang lain. Ketika saudara membaca, Tuhan selalu membidikkan jari-jarinya kepadamu, kepada saya. Saya pagi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membuka ayat. Saya tidak melihat daripada apa yang di depan kami, tapi Dia melihat di dalam kami. Selidiki aku ya Allah. Berarti apa? Koreksi Tuhan aku ini. Hari ini ada salah apa? Dan firman ini apa yang harus aku dapatkan? Untuk aku dapat melakukannya. Sehingga apa? Ketika Tuhan melihat hatimu, engkau akan mengenal dalam kondisi apa? Gelisah, senang, atau kau masih menyimpan dosa, kebencian, dan luka hati. Tuhan akan tahu. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Dia tidak mau saudaraku. Tuhan hanya menyelidiki. Tetapi suruh ngoreksi. Dan ketika aku berjalan dalam firman-Mu. Ujilah benar enggak Tuhan aku melangkah ini. Oleh karena ada pujian begini. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Hari-hari ini adalah waktunya kita menyerahkan diri pada Tuhan. Untuk kita mau diuji dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Supaya kita mengenal hati kita ini tulus atau enggak. Apa tanda orang tulus? Mereka tidak mudah luka hati. Apa tanda orang tulus? Dia akan tenang biarpun orang bergerak dengan bagaimanapun cara. Orang melakukan apa pada dirinya, dia sejahtera saja. Dirugikan tidak merasa rugi. Dia saat ini diangkat tidak merasa tersanjung. Dia tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa siapa saya. Dia cuma satu Tuhan. Tugasku adalah melakukan kehendak-Mu. Untuk engkau tuluskan hatiku dan engkau tahirkan pikiranku. Sehingga jalan-jalan kita menjadi sempurna. Saudara, firman itu mengajarkan kita. Bukan oleh karena kita membaca,
Tetapi ketika kita bergerak dalam firman itu. Karena mengapa? Ketika engkau saat ini sudah mulai bergerak di jalan itu, pengetahuanmu semakin ditambah. Hikmat Tuhan semakin membuat engkau cemerlang. Karena banyak kita tertipu dengan apa yang menjadi angan-angan kita. Yang kita sangka jalannya ini nanti baik. Waduh, ini pasti bagus nanti. Saya sudah rancang seperti ini. Ternyata bengkok. Oleh karena itu, Salomo seorang raja yang sukses. Dia berkata demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Engkau boleh merancang, tapi yang menentukan Tuhan. Oleh karena itu, jangan seorang pun saat ini meremehkan tentang firman Tuhan. Jangan sekali-kali engkau merasa bahwa engkau sudah hafal tentang firman Tuhan. Apalagi kalau sudah debat sama istrinya, perang ayat saudaraku. Kalau sudah kalah saudaraku, yang ada cuma apa? Mencaci istrinya. Itu bukan di tempat ini. Ini orang kutub utara saudara. Haleluya. Istri dibuat kalah-kalahan, anak dibuat kalah-kalahan saudaraku. Jadi ayat dibuat untuk apa? Menutupi, menameng, jadi tameng untuk kebenaran sendiri. Firman Tuhan diciptakan bukan untuk itu, tapi untuk menyelidiki hatimu. Supaya memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Seperti saya yang dibentuk bertahun-tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat itu benar-benar saudaraku dalam kondisi minus. Saya puji Tuhan, ini ada orang yang Windarto. Dia yang selalu mengirim beras ke ruas ke saya. Dan saya bersyukur. Orangnya ada ini. Memang pandangan dulu kita waduh sudah bagus. Ternyata menurut pandangan Allah, hati-hati, bengkok. Akhirnya apa? Sering orang yang demikian cenderungnya berkompromi dengan dosa. Ada satu kesaksian. Tokoh Alkitab, Abraham. Satu saat saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham menerima pembawaan Allah. Perintah untuk keluar dari Ur Kasdim. Dia bersama istrinya. Lalu dia lewat daripada negeri namanya Gerar. Di Gerar itu ada seorang raja namanya Abimelek. Lalu saudaraku Abimelek melihat, hai itu orang baru, ini bukan orang daripada Gerar. Waduh cantik sekali ya. Bagaimana kalau saat ini aku ambil sebagai istri? Abraham ketakutan. Waduh, kalau begitu begini ya Sarah. Nanti kalau kamu ditanya oleh sang raja, engkau adalah saudaraku, bukan istriku. Nanti kalau kamu mengatakan bahwa aku adalah suamimu, bisa-bisa aku saat ini gak bisa kembali pada tujuanku. Aku akan mati di sana karena dia menyukai engkau, karena engkau cantik. Apa kata Sarah? Oke. Aku setuju dengan kompromi kebohonganmu demi keselamatanku dan keselamatanmu. Tapi suatu saat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di malam hari Tuhan marah sama Abimelek. Itu bukan daripada saudara Abraham. Itu adalah istrinya. Saudaraku, bersyukur Tuhan pakai Abimelek, ternyata dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Lewat mimpi itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dilepaskanlah Sarah. Kata-katanya demikian. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, Abraham dan Sarah itu bilang sama saya, dia itu saudaranya. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ya saudaraku, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Bohong. Saya rindu suami istri harus kompak di tempat ini. Kalau engkau gak melihat, ingin melihat mujizat. Jangan ada kebohongan di antara satu sama lain. Amin. Amin.
Berapa banyak saudara yang setuju bahwa kita ini suami istri harus kompak, tidak ada kebohongan. Yang setuju angkat tangan. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Yang dekat suami istri katakan, jangan bohong ya. Jangan ada kompromi. Oleh karena itu saya setuju, rockman adalah pria-pria yang anti kompromi dengan dosa. Tepuk tangan buat rockman. Nanti ada 3 hal rockman yang akan kita bangun. Bagaimana menjadi pria seorang imam. Menjadi seorang raja. Demikian juga menjadi seorang imam, raja dan nabi. Yang belum ikut rockman, daftar ke rockman. Daftarnya kepada siapa? Pak Sigit lagi. Ya ampun. Bantu rek. Perlu dibantu. Ya. Oke, diberkatilah kau ya. Tapi nek pinter coba dewi rek, dumen. Ya. Apa kata Abraham? Aku berpikir takut akan Allah. Tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Karena kegelisahan itulah Abraham sadar bahwa membuat satu statement yang salah untuk kompromi dengan istri menjadi berbuat dosa bareng-bareng. Buang kegelisahanmu dan bangun keluargamu dengan kesukacitaan. Karena kalau tidak, engkau akan terjerumus dengan kebohongan demi kebohongan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata Tuhan itu mempunyai tujuan yang baik buat Abraham mengapa dia harus masuk Gerar. Karena ternyata Abraham itu mempunyai sesuatu misi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Untuk mendoakan daripada keluarga Abimelek. Karena raja itu memiliki beberapa istri tetapi mandul. Ketika Tuhan memberitakan, ketika Abraham minta ampun Tuhan, aku tidak ngerti. Dan akhirnya kerajaan itu diberkati. Justru lewat itu Tuhan pakai Abimelek untuk mendukung pelayanannya Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesulitan banyak kau hadapi seperti Abraham, kau sudah kompromi hal yang buruk dengan istri atau suamimu. Bahkan anakmu sudah kompromi. Apalagi kalau sudah didatangi rentenir. Apalagi kalau sudah didatangi siapa itu penagih itu. Nanti bilang ya, kalau saya nggak ada. Bahkan anaknya dipeseni saudaraku. Kata mama, saya dibilangi kalau tidak ada mama. Anak polos saudaraku. Ya. Tapi ingat, hadapi segala sesuatu dengan lapang dada. Sebab Tuhan memiliki misi yang besar buat engkau. Belajar jujur dan terbuka. Hanya pengecut adalah pribadi yang menyembunyikan dosa. Saya percaya tidak ada seorang pun pengecut di tempat ini. Tapi adalah hamba-hamba Allah yang terbuka hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Terbuka. Karena itu adalah kunci berkat. Dan kau akan memberkati orang-orang di sekitarmu seperti Abraham. Tapi yang kau sudah terlanjur hari ini, tersungkur di kaki Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan itu pengampun saudaraku. Dan dia akan mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Yang kedua, mengizinkan firman Allah melatih panca inderamu. Pikiran, perasaan, sikap kita. Bahkan kepekaan kita dengan lingkungan. Oleh karena itu ada kata-kata yang saya ambil ini sangat memberkati kami. Jangan berharap orang menyukaimu, tetapi berharaplah karena firman Allah mereka mencarimu. Apa maksudnya? Seorang pemimpin itu orang yang tidak tertarik kepada orang-orang
Yang saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, berharap dan memuji-muji. Kalau engkau punya duit, engkau akan didatangi banyak orang. Dan yang datang di sana pasti memuji engkau. Bapak itu terkenal baik, murah hati. Bapak itu begini. Tidak ada kata-kata yang saat ini membangun engkau. Mengingatkan kesalahan, memberikan tahu daripada hal-hal yang saat itu salah kau lakukan. Yang ada cuma satu, Bapak itu baik, murah hati, dermawan. Waduh, saya katakan, jika saat ini engkau menjadi orang yang suka memberi, sebetulnya engkau berikan itu bukan punyamu, tapi engkau aja cuma menjadi penyalur bagi Tuhan. Karena harta itu datangnya daripada dan Tuhan itu adalah yang memilikinya. Amin. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita sudah bisa memberkati orang lain, jangan merasa bahwa kita sudah hebat. Coba, ketika kau saat ini dalam kondisi kesusahan, bahkan kau menderita, siapa yang datang kepadamu? Kalau engkau berada, banyak orang yang akan menghampirimu. Tetapi ketika enggak ada, siapakah yang datang kepadamu? Coba renungkan. Engkau akan ditinggalkan mereka. Karena engkau sudah tidak dapat diandalkan apa-apanya. Ketika engkau masih muda, bersyukurlah. Bangun dirimu. Firman Allah menjadi kekuatanmu. Karena lewat firman itu saudaraku, engkau akan semakin ditarik oleh karena kehendak manusia yang merindukan untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan saja yang akan memperjumpakan dirinya dengan Tuhan. Kita tidak bisa memperjumpakan diri kita kecuali lewat firman Tuhan yang kita baca dan mengerti apa yang menjadi arti dan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan untuk kita saat ini datang pada Dia. Saya ingat, mungkin sudah pernah saya saksikan. Waktu saya reuni di arsitek, saya punya nama sama teman namanya itu Sugi. Sugi ini saudaraku yang dikasih Tuhan, anaknya Bu Wandel. Anaknya Bu Andel, teman saya kuliah waktu itu. Waktu reuni, loh kok teman-teman, sekarang kamu ini jadi pendeta ya? Iya, kamu sudah enggak pengen duit ya? Dia bilang. Terus masa tuamu gimana kok jadi pendeta? Saya diem aja saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi justru anak teman saya yang namanya Sugi ini yang jawab, dia begini. Jangan keliru kamu. Kita ini jadi arsitek. Makin lama, makin ketinggalan dengan anak-anak muda. Dia bilang gitu. Dan kamu akan kehilangan ilmu itu. Tetapi kalau teguh jadi pendeta, semakin dia tua akan semakin dicari orang. Ternyata betul saudaraku. Sampai hari ini rumah saya itu tidak kosong dengan orang datang. Coba saya jadi arsitek, paling-paling mandor, tukang. Pemborong. Iya toh. Lalu begini, semua sektor. Dan ya saya kaget sekali ketika seorang pesuruh daripada desa datang ke tempat kami, Pecalang. Dia menyodorkan surat kepada kami. Bapak, dari klien adat belum bisa datang ke sini, soalnya nanti mau datang kepada Bapak. Saya disodorkan surat. Bapak diangkat menjadi tokoh agama Kristen yang ada di Sanggulan. Dan surat itu ditujukan sampai kepada bupati, camat, kepala desa, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Dan surat itu sampai sekarang pengangkatan itu saya pegang dan saya simpan. Cuman karena apa? Saya tahu justru firman itu yang mengangkat kami. Demikian juga firman yang kau mengerti dan kau lakukan itu yang mengangkatmu. Kehebatanmu saudara terbatas dengan kemampuan tubuhmu. Tetapi integritas yang Tuhan bangun dalam kesungguhan hatimu. Itu yang akan membawa engkau awet dalam posisi yang tinggi. Bahkan engkau akan diangkat lebih tinggi lagi. Amin. Tuhan ingin integritasmu, kemurnian hatimu saudara. Oleh karena itu jangan dicemari hatimu dengan kegelisahan dan ketakutan apa yang kau hadapi hari ini. Jadikan sukacitamu. Karena pengalamanmu ketika engkau saat ini terjepit itu akan jadi berkat buat orang lain. Demikian juga
Seperti saya cerita tadi, bagaimana pada saat itu saudaraku membangun gereja ini dari 5 orang. Dan saya harus datangi satu-satu, naik sepeda ontel. Saksinya ada. Saya kekurangan beras. Ternyata Bu Indarto ngirim beras. Saudara. Tapi pemeliharaan Tuhan itu selalu ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini saudaraku, oleh karena firman itu saudaraku, kami tidak mengalami kekurangan. Kalau saya diberkati oleh karena kami memegang firman, demikian juga saudara akan transfer spirit. Karena firman itu enggak akan diperkaya oleh karena firman itu. Jangan takut. Oleh karena itu, berani menerima makanan keras, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau engkau saat ini mendapat teguran keras, belajar terima kasih. Ketika engkau saat ini diuji kesetiaanmu, terima dengan sukacita. Itulah teguran yang membuat engkau jadi sehat. Saudara, kalau saat ini saudara cuma makannya bubur, saudara gak akan sehat. Apa tandanya? Gampang ngambek. Gampang luka hati. Dan itu yang membuat engkau menjadi bantat. Bahkan bukan makin naik, tapi tambah turun. Engkau merasa puas bisa mengalahkan seseorang. Tapi sebetulnya itulah kejatuhan yang tidak saudara sadari dalam dirimu sendiri. Yang saudara diseret di dalam 2 dunia. 2 penguasa dunia ini. Yang kanan dikuasai oleh karena Allah. Yang kiri dikuasai oleh setan. Ketika engkau mempertahankan dirimu, kau tidak sadar, engkau sedang diseret oleh karena kemauan iblis. Dan jangan kaget, saudara akan mengalami hidup yang tidak pernah mengalami kebahagiaan. Tapi ketika engkau diseret oleh karena firman Tuhan, diseret oleh karena ke kanan, oleh karena firman, oleh karena Tuhan, engkau akan semakin dimuliakan. Jangan takut masa tuamu ketika engkau hidup dalam firman. Karena banyak orang yang datang kepadamu. Tapi cuma ketika engkau mengejar kehebatan, semakin tua kamu akan semakin dihindari banyak orang. Karena mengapa? Orang ingin menjadi lebih baik. Dan pengalaman kita ini yang akan dicari oleh dia. Karena mengapa? Karena panca indera kita semakin terlatih untuk membedakan mana yang baik dari apa yang aku lakukan dahulu. Dan mana yang benar dan mana yang jahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kunci nasihat untuk saudara diberkati orang. Itulah kunci untuk saudara diberkati. Karena engkau bisa membedakan. Sehingga nasihatmu tidak akan pernah menjadi nasihat untuk menjatuhkan orang dan menghakimi. Tetapi satu perkara, engkau memberkati dan menunjukkan jalan yang terbaik. Jadilah penasihat-penasihat. Sebagaimana Allah penasihat kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, bersyukur. Sehingga engkau menjadi dewasa dalam hal ini. Saudaraku ada kata-kata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dungu itu apa? Koflok. Do you know koflok? Mari. Amsal 12 ayat 1. Untuk kita saat ini menjadi orang-orang yang baik. Siapa mencintai didikan? Siapa yang mendidik saudara? Mungkin orang tuamu. Siapa yang mendidik saudara? Gurumu, mentormu, pendetamu. Tetapi ketika engkau saat ini membenci daripada teguran itu, apa yang terjadi? Engkau akan semakin menjadi bodoh. Engkau tidak akan mengalami kemajuan. Dan tanda orang tidak maju, saudaraku yang dikasih Tuhan, cenderungnya selalu berbicara antara salah dan benar. Tidak pernah memberikan solusi sama sekali. Tetapi orang yang saat ini mau mencintai didikan, dia akan mencintai apa? Pengetahuan. Karena pengetahuannya semakin banyak, dia bisa membedakan yang baik dan buruk. Sehingga dia tidak kehilangan daripada arah. Dan mereka menghadapi masalah apapun dia tenang. Oh, seperti ini.
Oh begini, oke kalau begitu aku pasang strategi begini. Saudaraku, pengetahuanmu yang akan memampukan engkau menyusun strategi. Dan itu tidak akan mungkin muncul ketika engkau tidak ada orang yang mendidik. Saudaraku, mungkin saudara pernah tahu Mike Tyson. Dia adalah petinju legendaris. Muhammad Ali, petinju legendaris. Tapi saudara tidak pernah sadar siapa yang membuat hebat dia. Pelatihnya, saudaraku. Pelatih itu, saudaraku, tidak ingin dia harus di panggung. Pelatih disembunyi di punggung yang mereka latih. Dia tidak akan, saudaraku, mencari tempat yang populer. Tetapi hatinya puas melihat yang dilatih itu menjadi hebat. Ini berbicara tentang kepuasan. Mari kita renungkan hari ini. Apa kepuasanmu hari ini? Engkau tampil hebat? Atau kau menampilkan orang menjadi hebat? Tidak ada saudaraku juara yang hebat tanpa pelatih yang hebat. Jadilah pelatih yang hebat. Demikian juga pelatih-pelatih untuk membawa kerohanian kita semakin baik. Ini berbicara tentang apa? Kedewasaan rohani. Mari cek. Sejauh mana kedewasaan rohani kita? Ini ciri-cirinya. Orang yang dewasa rohani selalu berpikir sebelum berbicara. Gak ngomong dulu baru mikir. Oh iya keliru. Karena dia tahu saat apa dia harus berbicara. Dan dia tahu kualitas apa yang harus aku bicarakan. Dia tahu pembicaraan apa yang ideal untuk hari ini. Bukan berbicara, aku dulu. Waduh saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu tandanya orang mundur. Selalu ceritanya yang lalu saudaraku. Katanya anak sekarang, kuno pak, kuno. Dan itu meskipun dalam keadaan emosi. Dia bisa meredam emosi. Orang dewasa rohani dia bisa meredam emosi. Karena dia bisa membedakan. Inilah yang baik, ini yang tidak baik. Dan berkata yang bagaimana aku bisa layak untuk diterima orang lain. Kecuali kanak-kanak asal ngomong, asbun. Yang penting aku menang ngotot dhisik saudaraku. Jadi perang otot urat saraf saudara ini kasih Tuhan. Itu masa kecil saya saudara. Jadi orang yang bijaksana selalu bersikap baik. Dia tenang. Dia tidak gampang tersulut dengan emosi. Yang kedua, mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Hati-hati. Keputusan yang salah cuma satu. Karena mereka kehilangan kasih. Keputusan yang salah karena mereka saat ini berpihak satu dan pihak yang lain. Dia tidak menurut daripada ketentuan. Oleh karena itu saudaraku, saya bersyukur bergabung di Rock. Rock sudah mempunyai satu canangan untuk ke depan. Hal yang terbaik untuk kita bertumbuh. Yaitu apa? Membangun setiap kita di dalam talenta kita. Panggilan saudara. Oleh karena itu mereka yang sudah lulus KT Kingdom Training. Saya masukkan dalam pelayanan. Supaya apa? Mengerti panggilannya. Dan orang yang mengerti panggilannya saudaraku. Dia akan sadar ketika apa? Bertempur dengan satu yang lain. Mereka dibentuk di sana. Sehingga semakin tajam. Oh aku ternyata begini. Tapi ingat. Juga ada didikan. Karena segala sesuatu itu dilakukan gak mungkin tanpa disadari. Kecuali Heman cuman insting. Tapi kalau manusia gak mungkin tidak disadari. Siapa saudara saat ini datang di tempat ini tanpa sadar? Angkat tangan. Iya. Dia sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Aku layak enggak ya begini ya? Aku layak enggak? Ini sudah dipikirkan matang-matang kalau orang dewasa rohani saudara.
Demikian juga saya memutuskan untuk ke gerakan gereja. Banyak masukan, tapi itu tak catat, tak buat perendaraan. Oh, ini petanya seperti ini. Kalau begitu, begini. Wong kabeh yo anak. Jadi saudaraku, cuma satu. Aku harus membuat dia maju. Lewat persoalan ini, engkau harus lebih maju. Cuma satu sekarang ini. Saya ini tugasnya cuma satu. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Baik, saya beritakan. Gembalakanlah. Baik, Tuhan, saya gembalakan. Ajarlah. Baik, Tuhan, saya ajarkan. Tuntunlah. Baik, Tuhan. Didiklah. Baik. Semua ini terjadi ketika kau menangkap dengan baik. Hasilnya baik enggak? Tapi ingat, hidup itu keputusan. Saudara bisa memutuskan menolak, dan saudara bisa memutuskan untuk menerima. Oleh karena itu, saya taruh kayak gituan. Saya tidak terlalu repot untuk menggembalakan, karena saya sudah tahu realnya. Tata gereja juga sudah ada, harusnya begini. Firman Tuhan harusnya begini. Ya sudah, jalan saja. Enggak sesuai, ya harus tak balik lagi. Sekarang tergantung keputusanmu. Mau maju enggak? Dan maju itu adalah siap diproses dan setia dalam proses. Tidak ada orang yang maju di dalam kerohanian dan dewasa rohani ketika dia tidak mengalami proses dan setia dalam proses. Tidak ada ceritanya. Tinggal keputusanmu. Kalau mereka keputusannya memang tidak ingin menemukan destininya, mereka tidak punya keinginan untuk maju di dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti pergi. Dan itu pun saudaraku, aku gak bisa gondeli, karena itu haknya. Tapi yang mereka setia, tetap kita rangkul. Dan kita akan saat ini saudaraku, pelihara dengan baik. Seperti domba yang gemuk kita pelihara, sehingga akan melihat kemuliaan Allah terjadi buat mereka. Itulah saudara dan saya di tempat ini. Amin. Oleh karena itu gembala KM, aja bingung-bingung. Hidup itu pilihan mereka. Iso digembalano silakan. Nggak gelem, ya wes. Tuhan gak pernah maksa kok. Betul Pak Yandre? Kok kono sing jawab? Iya, ini hidup kenyataan saudara. Ayo mari dewasa rohani. Engkau tidak memiliki rasa dendam jika dirugikan. Karena engkau merasa bahwa diriku ini bukan siapa-siapa. Aku adalah hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah. Dan melakukan kehendak Allah. Tidak ada yang hebat di antara aku. Orang yang merasa dendam itu merasa terlukai karena dia tidak dihargai. Siapakah aku ini? Kon kok begitu? Kami itu siapa? Tanya saya, aku gak ngerti siapa kon. Ya, dia tidak malu-malu minta maaf terlebih dahulu, biarpun dia tidak salah. Saya pernah saudaraku sidang di tempat ini. Saya tidak salah, tapi ketika dia memeluk saya, maafkan saya ya kalau saya salah. Saya manusia biasa. Lebih baik saya, hati saya lapang saudaraku. Tetapi kalau saya saat ini hanya berdiam dan aku memendam. Aku gelisah. Saya tidak bisa khotbah hari ini saudara. Tapi ketika hati kami merdeka ngomong munculnya Roh Kudus tuntun, ya sudah saya ngomong apa adanya. Oke. Dan yang kelima, ia tidak haus sanjungan. Dia tidak haus tentang pengakuan. Tidak mencari pengakuan. Dia tidak mencari popularitas. Dia tahu dia hanya sebagai seorang putra yang melakukan kehendak Bapa. Dia tahu aja sebagai seorang hamba yang melakukan kehendak Tuhannya. Demikian juga apa yang saya lakukan hari ini. Saudara, jangan seorang pun haus sanjungan di tempat ini. Ini membuktikan karena mengapa? Allah itu tegas. Supaya kita tetap menjadi dewasa. Dan itu terus diperjuangkan. Dewasa tidak selalu tiba-tiba menjadi dewasa. Tapi perlu perjuangan saudaraku. Karena berdampak. Sangat berat sekali. Ketika engkau tidak mau berjuang. Untuk engkau saat ini mengalami kedewasaan rohani. Ini loh dampaknya. Tuhan itu
berpanjang sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Amin. Saudara, berapa banyak saudara melimpah dalam kasih karunia? Kita semua tuh. Benar. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ketika engkau melanggar, engkau minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi sekali-kali dia tidak membebaskan orang yang bersalah, yang memang sengaja melanggar. Sudah tahu itu salah, dilanggar. Ingat, dan akibat pelanggaran itu saudaraku dampaknya. Tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada saudara ini yang jadi bapak, yang jadi pemimpin, yang menjadi daripada kekuatan dalam pengajaran, kekuatan dalam penggembalaan rumah, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ingat, renungkan. Dosa yang kita lakukan hari ini, yang nerima bukan kita saja akibatnya. Keturunanmu yang ketiga dan keempat tidak akan juga menerima yang sama, saudara. Ayo kita selamatkan generasi ini. Jangan seorang pun saat ini kompromi dengan dosa. Belajar memaafkan jika bersalah. Ayo kita belajar melakukan yang benar sebagaimana Tuhan menuntun kita. Jangan bangga engkau bisa menang dan kau menjadi hebat. Sebab apa yang kau lakukan itu besok akan terjadi. Keturunanmu yang ketiga dan empat akan mengalami yang sama. Bukan berkat yang kau terima, tapi kutuk yang akan kau terima kepada keturunanmu. Mari hari ini kita belajar. Lepaskan kegelisahanmu. Ambil daripada kasih karunia Allah. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan penuhi aku. Untuk aku mampu melakukan firman-Mu. Tanpa pertolongan Tuhan kita akan sulit untuk melakukan itu, saudara. Musik kembali. Saudaraku, mari jangan seorang pun kau lepas daripada firman Allah. Jangan seorang pun kau lepas saat ini daripada kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Jangan seorang pun meremehkan daripada firman. Karena itu akan berdampak kepada keturunanmu yang ketiga sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari bangkit berdiri. Musik kembali. Haleluya. Kita minta Tuhan penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Haleluya. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku. Minta Tuhan. Angkat kedua tanganku, minta Tuhan. Minta Tuhan. Tuhan penuhi Roh Kudus dengan hadirat.
Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan, penuhiku Tuhan, penuhiku dengan haleluya. urapiku, Amin. urapiku dengan minyak Seperti rusa, seperti rusa dusun, begitu jiwa. Haleluya. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Katakan lagi, penuhiku Tuhan. Oh, Penuhiku dengan hadirat-Mu. haleluya. Urapiku dengan minyak-Mu. Seperti rusa, seperti Sari di sungai, begitulah jiwamu. haleluya. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. haleluya. Lama. Minta Tuhan pengurapan, minta Tuhan pengurapan. Ya, minta Roh Kudus mengurapi engkau. Minta Tuhan, minta Tuhan. Urapi umatmu Tuhan dengan roh. Urapi Tuhan. Jauhkan daripada kegelisahan. Biarlah hidup memegang firman-Mu. Jangan lihat persoalanmu. Tuhan sedang mendewasakan kau lewat proses yang kau hadapi. Mari taruh hatimu setia kepada Dia dalam pembentukan ini. Taruh hatimu dalam kesetiaan. Tuhan menyukai proses yang dibentuk di lewat hatimu. Inaralamaya shantakaralamaya. Inaralamaya. Berapa banyak saudara yang rindu, engkau sedang menjauhkan diri dari kegelisahan. Engkau mematahkan kegelisahan dalam hidupmu. Engkau menjauhkan kegelisahan dari hidupmu. Yang rindu, angkat tangan kananmu, kami akan berdoa. Yang rindu engkau dijauhkan dari kegelisahan.
angkat tanganmu, kami akan berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang dipenuhi dengan kegelisahan, dengan keadaan yang saat ini dialami oleh anak-anak-Mu. Aku percaya Tuhan, ini waktunya Engkau meneguhkan firman yang ada di dalam kehidupan umat-Mu ini. Engkau sedang meneguhkan daripada maksud isi hati-Mu. Ketika anak-Mu masuk dalam satu proses, aku tahu Tuhan, waktu-Mu akan tiba. Berikan kesabaran sehingga dia tidak menjadi gelisah. Berikan dia saat ini kesetiaan sebagaimana Roh-Mu yang setia untuk anak-Mu menanti waktunya. Kami percaya ini waktunya Tuhan Engkau mengurapi umat-Mu. Aku percaya ini waktunya Engkau mendewasakan umat-Mu. Sehingga anak-anak-Mu boleh tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang jadi berkat buat kota ini Tuhan. Terima kasih. Diberkati umat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan saat ini melakukan perjamuan suci. Persiapkan roti dan anggur. Kirabasanda karalaba sikarala mayara. Inamayara lamu. Inamayara lamaya. Inamara lamu. Angkat roti. Saudara bersukacitalah dengan pembaharuan Allah yang dibuat pada dirimu. Itu saat kita tanda Tuhan mengasihimu untuk engkau diangkat lebih lagi. Demikian juga Yesus tidak akan terangkat ketika dia tidak menyerahkan tubuhnya. Dia harus mati di kayu salib. Angkat roti tinggi. Ketika sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti diberikan kepada muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Saudara, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan. Diberikanlah kepada muridnya. Yesus berkata, terimalah, minumlah. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadikanlah ini peringatan akan aku untuk keampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Tubuh dan darah Kristus menjauhkan daripada engkau setiap kegelisahanmu. Karena satu itulah yang akan membuat kau jadi kuat. Mulai karena itu mengucap syukur pada Dia. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Apa yang kumiliki bisa hilang, tetapi Engkau tidak pernah menghindari kami. Bersyukur Tuhan, hikmat-Mu terus membawa kami kepada tujuan-Mu. Untuk kami setia dalam perkara-perkara yang kami hadapi. Sehingga pengetahuan-Mu, hikmat-Mu semakin mempertajam kami.
untuk kami mengikuti jejak-Mu. Engkau sempurna dan kami menjadi sempurna karena Engkau. Terima kasih Bapa. Aku percaya Engkau sudah menjauhkan daripada kegelisahan kami. Dan kami punya kepastian hanya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami dan memperbaharui kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya berkata bersama. Amin. Yes, silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan umum. Saya percaya Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, firman-Nya sangat menguatkan dan membuka banyak hal di dalam cara berpikir kita hari-hari ini dalam menghadapi setiap persoalan hari-hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama membawakan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami tidak tinggal di dalam kegelisahan kami hari-hari ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kuat. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Jikalau Engkau mendapati kami di dalam kesalahan dan dosa kami mohon ampun ya Tuhan. Bapa di sorga, jemaat Tuhan di tempat ini bersama-sama kami naikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami yang hari-hari ini mengalami banyak persoalan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang akan menolong bangsa kami untuk keluar dari setiap persoalan bangsa kami ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bila hikmat pewahyuan Tuhan tambahkan setiap apa yang sudah diberitakan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia dan diteguhkan setiap perkataan-perkataan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Di bawah pemimpin Bapak Gembala kami, Bapak Teguh. Tuhan berikan hikmat pewahyuan, kesehatan, juga berkat Tuhan melimpah atas keluarga, anak cucu. Dalam setiap pelayanan, kami percaya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk program pelayanan gereja di tempat ini. Biarlah semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa pagi ini kami akan memberikan persembahan umum kami. Bapa, berkati setiap kami. Berkati keluarga, usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami beri itu menjadi perbendaharaan yang baik, memberkati gereja kami. Setiap program-program yang sudah dibuat boleh dikerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Penyertaan-Mu sempurna.
bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Rancanganmu sempurna, Rancanganmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu kehadiranmu. arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Saya umumkan buat alumni daripada Kingdom Training maupun yang sekarang ini ikut, tolong daftar kepada Bapak Sigit. Ya, ini Bapak Sigit. Ya. Sebab saya mengundang untuk pakar pengkhotbah Pak Henry akan melatih saudara menjadi pengkhotbah yang baik, bisa menyusun firman dengan baik. Gembala KM, gembala sektor, ikut semuanya. Dan saya nanti akan data dan saya masukkan ke lembah pujian supaya nanti akan ada keberikutannya. Oleh karena itu saya rindu saudara nanti menjadi pemain yang handal. Saya di belakang saja, pelatih. Tuhan memberkati. Ayo kita pulang dengan sukacita. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah ketika engkau datang. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkan tempat ini. Berkat Allah yang penuh dengan kelimpahan akan turun atas engkau. Sampai membuat keturunanmu yang ketiga dan empat tidak akan mengalami kekurangan. Karena engkau memegang firman dan kekuatannya. Karena engkau saat ini hidup dalam ketekunan dan kesetiaan kepada Allah. Dan biarlah ini menjadi bagian buat hidupmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.